Dalam riwayat agung kemanusiaan, ada satu nama yang mengalir dalam darah sejarah tiga agama besar, Ibrahim. Ia tidak hanya dikenang sebagai tokoh spiritual, melainkan sebagai poros nilai yang menjadi akar dari tiga ajaran samawi yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Musa, Isa, dan Muhammad, tiga nama besar yang menjadi pembawa risalah ketuhanan. Semuanya berasal dari keturunan Ibrahim. Musa dan Isa dari garis Ishak, Muhammad dari garis Ismail. Namun, dalam ironi zaman ini, justru para pengikut mereka saling mencurigai, saling menghina, dan saling merasa paling benar, seolah-olah Tuhan hanya berpihak pada satu pihak dan menutup pintunya bagi yang lain. Agama-agama yang dibawa para nabi ini lahir dari satu kesadaran yang sama, bahwa Tuhan itu esa, kasih adalah hukum utama, dan hidup adalah ujian penghambaan yang bermuara pada keadilan. Ibrahim tidak mendirikan agama baru, ia membangun fondasi spiritual tentang tauhid yang murni dan ketaatan yang bebas dari ego. Ia melampaui batas identitas dan tradisi, dan dalam keteladanannya, ia menunjukkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang harus dicari, bukan diwarisi secara buta. Namun hari ini, dunia dipenuhi pertengkaran atas nama Tuhan. Orang-orang lebih sibuk mempertahankan label daripada menumbuhkan akhlak. Mereka saling berlomba membela nabi yang mereka klaim paling benar, sambil menghina nabi lain yang sebenarnya satu silsilah. Mereka lupa bahwa Musa, Isa, dan Muhammad adalah saudara satu akar, bukan pesaing yang berebut pengikut. Umat Yahudi menyebut Musa sebagai pemimpin tertinggi, umat Kristen mengangkat Isa sebagai juru selamat, dan umat Islam meneguhkan Muhammad sebagai penutup para nabi. Tetapi semua itu kembali ke Ibrahim, sang ayah ruhani dari perjalanan iman manusia. Dalam riuhnya klaim kebenaran absolut, manusia kini terjebak dalam ilusi keagamaan yang memecah belah, bukan menyatukan. Yang mereka warisi bukan nilai para nabi, melainkan sekat-sekat buatan yang dibangun atas dasar fanatisme, bukan kebijaksanaan. Mereka berseteru atas perbedaan ibadah, doktrin, dan simbol, namun lalai bahwa akarnya satu. Ibrahim adalah sumber, dan para nabi besar adalah ranting-ranting dari pohon iman yang sama. Hari ini, banyak yang menamakan anaknya dengan nama-nama suci seperti Ibrahim, Musa, Isa, atau Muhammad. Tapi sedikit yang memahami beratnya tanggung jawab di balik nama itu. Nama bukan sekadar harapan, melainkan arah hidup yang perlu ditumbuhkan. Nama nabi bukan jaminan keselamatan, tetapi panggilan untuk hidup dalam keteladanan. Seorang anak bernama Ibrahim tidak akan menjadi kekasih Tuhan hanya karena namanya, jika hidupnya dipenuhi kebencian. Dan seseorang dengan nama sederhana bisa jauh lebih dekat dengan Tuhan jika ia hidup dalam kejujuran dan kasih. Ibrahim dicintai bukan karena darah atau garis keturunan, tetapi karena keberaniannya menempuh jalan yang asing. Ia bukan pemuja dogma, tetapi pencari yang gigih. Ia memandang langit, mempertanyakan bintang, bulan, dan matahari, sampai ia menemukan Tuhan yang tak terikat bentuk. Ia menyembelih keakuannya, melepaskan keterikatan, dan hidup dalam ketundukan yang penuh kesadaran. Dan karena itu, ia dijadikan contoh oleh Tuhan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi satu kelompok. Menjadi Ibrahim berarti menjadi pribadi yang jernih dalam berpikir, teguh dalam kebaikan, dan tenang dalam menghadapi perbedaan. Dunia saat ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan mereka yang mengerti akar kasih dari ajaran para nabi. Dunia tidak kekurangan tempat ibadah, tetapi kekurangan tempat berteduh bagi jiwa-jiwa yang lelah oleh pertikaian keyakinan. Dunia tidak kekurangan kitab suci, tetapi kekurangan hati yang mampu membaca makna terdalam dari wahyu. Para nabi besar membawa pesan yang sama, menghidupkan keadilan, menyembuhkan luka umat, dan mengembalikan manusia pada fitrah ketuhanan. Tapi hari ini,
Pengikut mereka lebih sering memperbesar luka, memperuncing perbedaan, dan menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Mereka mengatasnamakan Musa, Isa, dan Muhammad, namun tidak mencerminkan akhlak Ibrahim yang menjadi sumber semuanya. Jika kita ingin kembali pada esensi agama, maka kita harus kembali pada Ibrahim. Bukan dalam bentuk nama, bukan dalam bentuk simbol, tetapi dalam bentuk kualitas. Keteguhan tanpa kekerasan, keberanian tanpa kesombongan, ketundukan tanpa kebodohan. Ia adalah lambang dari keseimbangan antara akal dan hati, antara pencarian dan ketundukan, antara cinta dan ketegasan. Ketika kita menyadari bahwa semua nabi besar bersumber dari Ibrahim, maka perpecahan antar umat seharusnya menjadi sesuatu yang memalukan. Jika para nabi saja bersaudara, lalu mengapa pengikutnya saling bermusuhan? Jika risalah mereka satu, lalu mengapa manusia membuatnya menjadi perang keyakinan yang mematikan nurani? Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi penjaga nama-nama besar. Tuhan meminta kita menjadi penjaga nilai-nilai besar. Maka, mari kita jaga akar yang satu ini, akar yang telah melahirkan 3 cabang besar ajaran, dan mari kita tumbuhkan kembali kesadaran bahwa setiap umat memiliki hak untuk mencari Tuhan tanpa harus merasa lebih tinggi dari umat lainnya. Karena pada akhirnya, bukan identitas yang menyelamatkan, tapi kejujuran, kasih, dan keberanian untuk hidup seperti Ibrahim. Mencari Tuhan dengan jernih, menapaki hidup dengan lapang, dan mencintai dengan cara yang tak menyakiti siapapun.